Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Aprilia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai studi kasus pada perusahaan atau PT yang sedang tidak baik-baik saja. Latar belakang masalah dari PT sedang tidak baik-baik saja. Ini adalah yang pertama, tingkat turnover karyawan meningkat secara signifikan. Kedua, ketidakpuasan terhadap sistem penggajian. Yang ketiga, kurangnya perhatian pada work-life balance. Dan yang keempat, reputasi perusahaan menurun, proses seleksi, dan yang terakhir, kesulitan merekrut tenaga kerja baru. Dampak terhadap perusahaan. Jadi dampaknya adalah yang pertama, produktivitas menurun, biaya rekrutmen meningkat, beban kerja karyawan tersisa bertambah, dan risiko konflik hubungan industrial. Pencegahan masalah hubungan industrial. Masalah hubungan industrial bisa dicegah jika perusahaan membangun komunikasi yang terbuka antara manajemen dengan karyawan. Selain itu, sistem penggajian harus adil dan transparan agar karyawan merasa dihargai. Perusahaan juga perlu memperhatikan work-life balance, misalnya jam kerja yang wajar dan cuti yang jelas. Dan yang terakhir, mekanisme pengaduan yang aman membantu menyelesaikan masalah sebelum berkembangnya menjadi konflik. Nah, selanjutnya adalah peran serikat pekerja dengan manajemen. Serikat pekerja berperan sebagai wakil dari karyawan, menyampaikan aspirasi, melindungi hak, dan menjadi moderator jika ada konflik. Di sisi lain, manajemen juga bertanggung jawab menciptakan kebijakan yang adil, lingkungan kerja yang kondusif, dan terbuka terhadap dialog sosial. Kolaborasi keduanya itu sangat penting untuk hubungan kerja dan yang harmonis dan berkelanjutan. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan atau best practice. Jadi, ada beberapa kebijakan terbaik yang diterapkan. Yang pertama adalah sistem penggajian yang berbasis kinerja dan standar pasar. Yang kedua, program kesejahteraan karyawan termasuk dari tunjangan dan dukungan kesehatan mental. Yang ketiga, kebijakan kerja fleksibel agar karyawan bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir adalah dialog rutin antara manajemen dan serikat pekerja untuk memastikan masalah terselesaikan secara cepat dan transparan. Selanjutnya adalah dampak positif penerapan kebijakan. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, perusahaan diharapkan dapat menurunkan tingkat turnover karyawan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, serta memperbaiki reputasi perusahaan di pasar tenaga kerja. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa hubungan industrial yang sangat sehat sangat penting. Kolaborasi manajemen dengan serikat pekerja adalah kunci. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan karyawan menentukan keberlanjutannya perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.